Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi dengan NIM C1L021016. Di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum data cara 4, yaitu analisis kekritisan lahan dan baik, langsung saja kita mulai. Analisis kekritisan lahan dan menurut Auliana dan teman-teman pada tahun 2012 ialah lahan kritis didefinisikan sebagai lahan yang mengalami kerusakan fisik, kimia, dan biologi akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kesuburan tanah dan produktivitas, serta mengancam fungsi hidrologi dan sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian metode analisis yang pertama itu adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ialah mengumpulkan data terkait dengan parameter-parameter yang mempengaruhi kekritisan lahan, seperti tutupan lahan, kemiringan lereng, tingkat bahaya erosi, produktivitas, dan lain-lain, dan manajemennya menurut Trisuti Data Dono 2018. Setelah pengumpulan data, kita itu melakukan scoring. Scoring adalah menerapkan metode scoring untuk memberikan nilai kualitatif pada setiap parameter. Skor ini kemudian digunakan untuk menentukan tingkat kekritisan lahan dan dalam kategori sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis, dan kritis. Itu menurut Auliana et al. 2018. Nah, di sini ada tabel klasifikasi dan scoring penutupan lahan untuk penentuan lahan kritis. Kelasnya di sini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama sangat baik, sedang, buruk, dan sangat buruk. Untuk persentase tutupan tajuknya, yang sangat baik ialah yang sangat baik memiliki persentase sebesar lebih besar daripada 80. Dan untuk yang sangat buruk, persentasenya itu kurang dari 20. Dengan skor yang diberi untuk sangat baik ialah 5, dengan yang sangat buruk adalah 1. Nah, untuk skor kali bobotnya ini, yang sangat baik mendapatkan 250 dan yang sangat buruk mendapatkan 50. Kemudian di sini ada tabel yang mengklasifikasi kelerengan dan scoring untuk penentuan lahan dan kritis. Di sini dibagi menjadi 5 juga untuk kelasnya. Yang pertama itu datar, landai, curam, dan sangat curam. Untuk kemiringan lerengnya, di sini kemiringan lebih besar lebih kecil dari 8%. Kelerengannya itu diberi skor 5. Dan landai itu 8 sampai dengan 15% diberi skor 4, agak curam 16 sampai dengan 24% diberi skor 3, dengan curam 26 sampai dengan 40% diberi skor 1, dan sangat curam itu lebih besar dari 80% dan diberi skor 1. Kemudian di sini ada klasifikasi manajemen dan skorsinya untuk penentuan lahan kritis. Di sini kelasnya ada 3, yaitu baik, besaran deskripsinya lengkap, skornya diberi 5, bobotnya diberi 50. Skor dikali bobot dikali 10 diberi 50. Untuk kelas sedang, besaran deskripsinya itu tidak lengkap. Dengan skor 3, skor kali bobot kali 10-nya diberi 30, dan yang terakhir ialah kelas buruk. Dengan besaran atau deskripsinya tidak ada. Diberi skor 1 dengan skor kali bobot itu 10. Kemudian setelah kita melakukan scoring, kita melakukan metode overlay. Menurut Barzian 2020, menggunakan metode overlay untuk menumpang susunkan peta berbagai parameter yang telah dikumpulkan. Setiap parameter diberikan bobot sesuai dengan pengaruhnya terhadap kekritisan lahan. Ini merupakan peta gambaran bobot overlay yang dimana penggabungan daripada peta kemiringan lereng, peta erosi, peta liputan lahan, dan peta manajemen digabung menjadi satu dan menghasilkan peta tingkat kekritisan lahan, yang dimana peta kemiringan lereng memiliki bobot 20%, peta erosi memiliki bobot 20%, peta liputan lahan memiliki 50%, dan peta manajemen memiliki bobot 10%. Setelah penggabungannya, mengoverlaynya menghasilkan tingkat peta kekritisan lahan, yang dimana kekritisan lahan seperti tadi dibagi yang menjadi 5, yaitu yang sangat kritis dengan kawasan hutan lindung, total skornya itu antara 120 sampai dengan 180. Pada kawasan budidaya pertanian itu total skornya 105 dan hingga dengan 200. Pada kawasan lindung dan kawasan hutan, di luar kawasan hutan lindung, total skornya itu 110 sampai dengan 200.
Untuk kritisnya itu di kawasan lindung 181 sampai dengan 270, pada kawasan budidaya pertanian 201 sampai dengan 275, dan di luar kawasan hutan lindung itu 201 dengan 275. Dan yang paling terakhir itu ada tidak kritis dengan penskoran pada kawasan lindung yaitu 451 hingga dengan 500, kawasan budidaya pertanian itu 426 hingga 500, kawasan lindung di luar kawasan, di kawasan lindung di luar kawasan hutan itu ada 246 sampai dengan 500. Itu untuk overlay. Nah, di sini ada kriteria penilaian lahan kritis. Tabel 1 ini menunjukkan kriteria lahan kritis di kawasan hutan lindung dengan pembobotan sebagai berikut. Untuk penutupan lahannya 50%, dengan kelas sangat baik, baik, sedang buruk, dan sangat buruk, dengan deskripsi yang sangat baik itu lebih daripada 80%, dengan yang sangat buruk itu kurang dari 20%. Keterangannya dinilai berdasarkan persentase penutupan tajuk pohon. Kemudian itu ada kriteria lereng dengan persentase bobot 200%. Dengan kelasnya dibagi menjadi datar hingga sangat curam. Dengan deskripsinya datar itu kurang dari 8%, sangat curam itu 40%. Yang kemudian ada erosi dengan bobot persentase itu ada 20%, dengan tingkat kelas ada ringan hingga sangat besar. Nah, yang terakhir itu ada manajemen dengan tingkat persentase 10 dengan kelasnya baik, sedang, dan buruk. Seperti tabel di atas. Kemudian, tabel yang kedua ini adalah tabel kriteria lahan kritis di kawasan hutan dan budidaya pertanian. Di sini dia kriterianya itu yang pertama produktivitas dengan persentase 30%, dia hampir sama dengan yang kawasan hutan lindung, tapi di sini ada beberapa yang berubah. Untuk persentasenya, kalau di sini manajemennya itu 30% untuk bobotnya, sedangkan yang di kawasan hutan lindung itu hanya 10, erosinya yang di kawasan hutan lindung 20, ya di sini juga sama 20. Kemudian kriteria lahan kritis di kawasan kawasan lindung di luar kawasan hutan sebagai berikut. Yang pertama itu kriterianya itu vegetasi permanen dengan bobot 50%, lereng 10%, erosi 10%, dan manajemennya 30%. Yang keempat itu metode analisis pemetaan. Yang keempat itu pemetaan, yaitu hasil analisis diwakili dalam bentuk peta yang menunjukkan distribusi tingkat kekritisan lahan di wilayah yang diteliti. Peta ini sangat berguna untuk perencanaan, rehabilitasi, dan pengolahan lahan. Ini menurut Triastuti dan Taryono 2017. Kemudian hasil yang diharapkan dari analisis ini diharapkan dapat diperoleh informasi tentang pertama itu tingkat persebaran kekritisan, yaitu mengidentifikasi area-area dan tingkat kekritisan tinggi yang memerlukan perhatian dan tindakan rehabilitasi yang memerlukan segera tindakan rehabilitasi. Yang kemudian itu rekomendasi pengelolaan, menyusun rekomendasi untuk pengelolaan dan rehabilitasi lahan berdasarkan analisis. Misalnya dengan kawasan klasifikasi sangat kritis, mungkin memerlukan rehabilitasi dan perubahan praktik pertanian yang harus dilakukan. Ini beberapa sumber yang saya ambil, yang pertama dari Auliana, Barlian, Triastuti, dan Taryono. Dan sumber untuk bagan dan tabel-tabel tersebut saya mengambil dari Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial nomor P4 P-2013. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.